atau power. Nah, ketika kemudian power itu dalam konteks yang kita pelajari, memang power itu dari yang memiliki power adalah atasan, kemudian yang tidak memiliki power ataupun yang lebih sedikit memiliki kekuasaan, kewenangan adalah bawahan. Sehingga memang di situ konsep delegasi itu diperkenalkan dari atasan menuju bawahan. Betul. Dan memang adopsi kata delegasi itu memang banyak digunakan, mendelegasikan tugas itu di dalam bacaan-bacaan bisnis memang banyak digunakan dari atasan menuju bawahan. Oke. Sehingga di sini kita menggunakan pendekatan organisasinya adalah bottom up atau top down. Top down, betul. Karena dari atasan kemudian ada kewenangan yang didelegasikan bawahan. Betul, pertanyaannya kemudian bagaimana ketika dalam konteks kehidupan kita ada kalanya ternyata bawahan atau saya tidak menyebutnya bahwa Anda sebagai bawahan gitu ya, cuma subordinat orang yang powerless ini tadi kemudian memberikan sebagian tanggung jawabnya atau kepercayaan kepada atasan. Nah, ketika kemudian kita membicarakan itu memang kemudian konsep delegasinya yang dari atasan tadi memang menjadi kabur. Karena pendelegasian itu kan kewenangan, power, kekuasaan. Nah, kalau yang dari bawahan ke atasan, ini biasanya kemudian yang berlaku kan kepercayaan. Bukan sepenuhnya yang bersifat kewenangan, bukan sepenuhnya yang bersifat power. Sehingga kata delegasi di situ kalau mau digunakan di dalam tulisan ilmiah menjadi rancu, bawahan mendelegasikan tugas kepada atasan. Itu tidak tepat, betul. Tapi memang kita kalau kita pakai feeling gitu ya, pakai pemahaman gitu, sebenarnya ini delegasi juga lah ya dari bawahan kepada atasan. Tapi itu lebih kepada memberikan kepercayaan kepada atasan untuk melakukan sesuatu. Betul. Contoh kita melakukan apa namanya disuruh delegasikan. Nah, saya rancunya kok apakah yang semacam ini juga termasuk delegasi atau bukan? Betul. Ketika kemudian Anda akan menggunakan kata delegasi di dalam hal itu pasti kemudian harus ada penjelasan lebih lanjut begitu. Sehingga kenapa sampai kemudian bawahan ini seakan-akan memiliki kekuasaan, kewenangan, power yang bisa dilimpahkan kepada atasan. Halo, join us. Monggo, Pak RT. Bawa RT. Sama jajan ya. Tadi malam juga dari Selatan. Setengah 11 biasa ya. Ini bawa kaos ya? Iya, semuanya. Oke. Bawa ini traktiran bukan makan. Wih. Siapa sih gitu ya? Monggo, silakan langsung dibuka bukunya ya. Jadi kemudian kalau Anda mau gunakan kata delegasi di sini, pasti harus ada penjelasan lebih lanjut begitu. Apa maksud delegasi di situ? Jadi harus hati-hati menggunakan konsep delegasi di sini. Karena itu lebih menuju ke kepercayaan, memberikan kepercayaan. Begitu. Memang kalau nanti ketika kita belajar sudah masuk ke manajemen sumber daya manusia gitu, Anda akan dikenalkan tidak hanya konsep delegasi, tapi juga ada konsep terkait dengan job enrichment, job enlargement itu nanti diperkenalkan. Jadi dia di sini mendelegasikan, tapi tidak lagi dari atas ke bawah, tapi di setara di antara teman-teman sendiri. Kalau job enlargement itu pekerjaannya dari semula bertanggung jawab misalnya rumah, sekarang jadi bertanggung jawab tidak hanya semata-mata rumah, tapi mungkin juga kos-kosannya majikan. Itu job enlargement. Jadi memperbanyak tugas sejenis, itu job enlargement. Kalau job enrichment itu nanti lebih ke sebelumnya bertanggung jawab untuk rumah, sekarang bertanggung jawab juga untuk memelihara anaknya majikan. Jadi ragam pekerjaan Anda yang akan ditambah. Cenderung jadi multitasking untuk yang job enrichment. Oke, itu semoga dipahami ya. Ada punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Belum? Yuk, go to next questions. I'm waiting for your question. Yeah. Ngomong kok, nggak boleh. Yang lain dulu. Nanti jadi ibu dewan.